Baca Al-Quran, mencerdaskan akal, menenteramkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, dan terapi Al-Hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sangatlah ironis jika sibuk debat di medsos tapi lalai baca Quran. Maka waspadalah, jangan sampai telepon seluler atau ponsel dan medsos jadi setan yang melalaikan kita dalam beribadah. Di era milenial ini, penggunaan teknologi komunikasi sangat masif. Segala sesuatu tak lepas dari pengaruh ponsel dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari komunikasi, hiburan, hingga keperluan seperti belanja dan bisnis. Bagi manusia di era digital ini, kegiatan berselancar di media sosial atau medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui layar ponsel, kita seolah dapat mengintip petualangan kehidupan orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, silakan Anda berhitung. Dalam waktu 24 jam sehari, berapa kali tangan Anda memegang sebuah benda yang banyak digandrungi di era digital ini? Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk menatap layar ponsel? Berapa kali pikiran kita tertuju pada kehidupan di dunia maya atau media sosial?
Lalu bandingkan berapa lama waktu yang kita gunakan untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap harinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mengakses media sosial atau medsos boleh-boleh saja. Tidak haram selama tak ada maksiat di dalamnya. Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran. Coba tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali membaca Al-Quran secara sadar, mandiri, emosional, dan sentimental? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah berkata tentang betapa sedihnya beliau karena tidak bisa fokus belajar dan mengajarkan Al-Quran karena sibuk dengan jihadnya. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah. Sungguh, jihad telah menyibukkan kami dari belajar Al-Quran. Demikian kata beliau. Jika Khalid saja begitu, maka bagaimana dengan kita saat ini yang jarang membaca Al-Quran karena disibukkan oleh medsos? Hal inilah yang dirisaukan Nabi Muhammad SAW sejak 15 abad lalu. Beliau menyebutkan akan datangnya suatu masa umat Islam menjauh dari Al-Quran. Menjauh artinya tidak membacanya, tidak mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Sebagaimana hal tersebut disampaikan Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi." Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melupakan Al-Quran sama artinya dengan menjauhkan diri dari manfaatnya dan bahkan melecehkan kedudukannya. Orang-orang yang melupakan atau menjauhi Al-Quran di dunia, maka Allah akan mengabaikan dirinya, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak.
Apabila seseorang mengabaikan Al-Quran, maka akan mengundang berbagai macam bahaya dalam kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. 7 di antaranya sebagai berikut. Pertama, penghidupan yang sempit. Kedua, tersesat dari jalan Allah. Ketiga, kegelisahan hati. Keempat, menjadi lupa diri. Kelima, bersahabat dengan setan. Keenam, dekat dengan kezaliman. Ketujuh, dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai orang yang mengaku beriman dan merasa berakal, marilah berusaha memperbaiki pola hidup kita dengan cara berusaha membaca lalu memahami Al-Quran setiap hari. Berusahalah membacanya walaupun hanya 20 ayat dalam sehari semalam. Setelah membaca, lalu berusahalah memahami ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri. Dengan memahami ajaran Al-Quran, maka kita akan menemukan ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Seiring dengan itu, kita pun akan mendapatkan berbagai manfaat. Berikut ini 7 manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mencerdaskan akal. Ketiga, hati menjadi tenang. Keempat, diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Kelima, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, rumah diberkahi oleh Allah. Ketujuh, mendapat perlindungan Allah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, membaca Al-Quran untuk kecerdasan manusia memang sudah terbukti. Terlebih bagi siapa saja yang rajin membaca Al-Quran. Mereka akan cenderung mendapatkan daya ingat dan ketahanan dalam berpikir yang lebih kuat. Alhamdulillah, 5 orang anak kami semuanya lulus dari universitas ternama
dengan predikat cum laude. Mereka sejak kecil memang kami wajibkan membaca Al-Quran 2 kali sehari. Minimal 10 ayat setiap kali membaca secara berkelanjutan. Diawali pagi hari, selesai sholat subuh, mereka mulai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1-10. Lalu pada malam hari, selesai sholat maghrib, mereka melanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 11-20. Selanjutnya, selesai sholat subuh, mereka membaca surat Al-Baqarah ayat 21-30. Demikian seterusnya setiap hari sampai khatam. Walhasil, sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, kelima anak kami mendapat ranking 1-3 di sekolahnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kami pun pernah dianjurkan guru mursyid kita, Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Siregar, untuk menghentikan baca koran selama 100 hari. Padahal pada waktu itu kami adalah seorang wartawan di sebuah surat kabar terkemuka di tanah air. Seiring dengan itu, beliau menganjurkan kami untuk membaca Quran 2 kali sehari. Minimal 10 ayat setiap kali membaca secara berkesinambungan. Menurut sesepuh Pondok Pesantren Nurul Amal, hal ini perlu kami lakukan untuk mengetahui, merasakan, dan membuktikan khasiat tilawah Al-Quran. Maka dari itu, setelah 100 hari, kami diminta melaporkan kepada beliau apa saja yang kami rasakan dan temukan selama mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sesungguhnya banyak manfaat yang kami rasakan dan dapatkan selama 100 hari itu. Berikut ini 7 di antara khasiat membaca Al-Quran yang kami dapatkan, yaitu: pertama, akal makin cerdas. Kedua, hati menjadi tenang. Ketiga, sembuh dari penyakit. Keempat, kemampuan analisis meningkat. Kelima, mendapat tambahan penghasilan.
Keenam, menemui narasumber mudah. Ketujuh, diberikan promosi jabatan. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.